Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang saya hormati penemu metode Hanifidah, yakni Dr. Hanifuddin Mahadun MAG dan Dr. Khairatul Irawati Mahmud MPD. Dan yang saya hormati seluruh ustadz dan ustadzah dosen di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, terutama Ustadz Nuramin MPD, dan tak lupa pula teman-teman yang senasib dan seperjuangan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Putri Anggun Nur Imamah Ulfa-Aldama. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran. Di sini ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, definisi kemukjizatan Al-Quran. Terbagi menjadi 3, yakni secara bahasa Arab, yang kedua secara istilah, dan yang ketiga menurut KBBI. Yang pertama, secara bahasa. Secara bahasa yakni berasal dari bahasa Arab, yakni ajaza yang berarti melemahkan, sedangkan pelakunya dijuluki mukjiz. Dan yang kedua secara istilah. Secara istilah, kemukjizatan Al-Quran ialah sesuatu hal atau peristiwa luar biasa pada Allah yang terjadi melalui Nabi Muhammad sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepadanya. Yang terakhir, menurut KBBI dikutip oleh Quraisy Shihab, mukjizat adalah kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Nah, yang kedua ini kan secara istilah merupakan Al-Quran ini merupakan tantangan yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Artinya untuk membuktikan kenabiannya, atau ada beberapa umat atau bangsa pada masa itu yang meragukan kenabian Nabi Muhammad, sehingga menantang Nabi Muhammad untuk menciptakan sesuatu yang sekiranya itu membuktikan kenabiannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran untuk menjawab tantangan tersebut, karena mustahil manusia dapat menciptakan kitab yang sangat sempurna seperti Al-Quran. Baiklah, selanjutnya aspek kemukjizatan Al-Quran. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama, al-ijaz al-ilmi atau aspek ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, al-ijaz al-lughawi, aspek kebahasaan. Yang terakhir, al-ijaz al-tashri'i atau aspek kesyariatan. Yang pertama yaitu aspek ilmu pengetahuan alam, di mana Al-Quran ini sangat berhubungan dengan yang namanya alam, karena dalam isinya peristiwa-peristiwa yang terkandung di dalamnya itu berupa fakta yang benar-benar terjadi pada alam kita ini, baik itu sejarah-sejarah pada masa lampau dan yang akan datang. Dan dalam Al-Quran ini juga terbukti, baik itu dari ilmu kedokterannya, jadi sudah teruji dan memang terjadi faktanya seperti yang tertulis dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi sudah sangat berhubungan dengan alam gitu. Selanjutnya aspek kebahasaan, di mana bahasa-bahasa yang terkandung dalam Al-Quran itu sangat sempurna, sangat indah, bahkan mustahil manusia dapat menciptakan sebuah kitab seperti Al-Quran tersebut. Yang terakhir aspek syariat, ya benar, karena isi kandungan dalam Al-Quran itu berisi syariat-syariat Islam atau hukum-hukum Islam yang dapat bermanfaat bagi umat-umat Islam. Selanjutnya ada hikmah kemukjizatan Al-Quran. Hikmah di sini yang pertama, meneguhkan Rasulullah SAW dalam menjalani ajarannya, ya benar, dimana ketika Nabi Muhammad SAW ditantang oleh bangsanya atau umatnya pada masa itu untuk menciptakan sesuatu hal. Jadi dengan adanya Al-Quran ini menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad ini benar-benar nabi. Dan Al-Quran ini juga sulit kan dibandingkan atau dibuat oleh manusia biasa. Jadi Al-Quran ini memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran ini menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad
nabi atau utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat meneguhkan ajaran Nabi Muhammad atau meyakinkan bangsa atau umat pada masa itu. Yang kedua, sebagai mukjizat dan menjawab tantangan, ya sama seperti yang saya katakan tadi. Selanjutnya, memelihara ajarannya, ya untuk memelihara, karena dengan adanya Al-Quran di mana isinya itu terdapat hukum-hukum Islam atau pedoman bagi umat Islam, sehingga ajaran-ajaran Al-Quran itu, ajaran-ajaran umat Islam dapat terjaga dengan adanya kitab yang berupa Al-Quran tersebut. Yang selanjutnya, memberi solusi hukum, ya sama seperti tadi, ada terdapat aspek syariat di mana memberi solusi hukum, artinya di dalam Al-Quran ada syariat-syariat Islam atau hukum Islam, sehingga dapat menjawab hukum-hukum atau menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi pada umat Islam, karena Al-Quran sebagai pedoman atau dijadikan sumber hukum dalam ajaran Islam. Yang selanjutnya, bukti bahwa Al-Quran bukan buatan manusia, ya benar, karena dari segi isinya saja berisi hal-hal yang terjadi pada sejarah atau pada masa lalu dan yang akan datang, dan isinya juga berisi tentang fakta-fakta yang akan terjadi dan yang benar-benar terjadi, bahkan ada beberapa dokter-dokter yang sudah membuktikannya. Jadi mustahil Al-Quran ini dengan ayat-ayat atau kata-kata yang mustahil dibuat oleh manusia. Jadi benar meyakinkan bangsa pada masa itu bahwa Al-Quran ini memang bukan buatan manusia tapi buatan Allah Subhanahu wa taala, karena diturunkan kepada Nabi, di mana pada saat itu Nabi Muhammad tidak bisa bicara dan menulis atau membaca. Baiklah, saya kira seperti itu, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila kurang detail dalam menjelaskan dan lain-lainnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.